Halo, Eh, ini Indramayu. Secara administratif, kita sama-sama penduduk Jawa Barat. Yang mungkin orang akan berasumsi bahwa kita berbagi kesamaan bahasa Sunda. Tetapi secara kultural, kita lebih dekat dengan Jawa. Perbendaharaan kata kami itu lebih banyak diperoleh dari bahasa Jawa. Kadang-kadang posisi kediantaraan itu membuat saya bingung ketika ditanya apakah saya Sunda atau Jawa. Maka saya sering mengatakan, saya berasal dari Indramayu. Atau kalau nggak tahu, ya dari Pantura deh. Gitu. Nah, bicara soal Panturanya Jawa Barat, jika teman-teman hendak melakukan perjalanan darat, gitu, misalnya dari arah Cikampek, terus menuju Pamanukan, Subang, lanjut lagi ke Eretan, lanjut lagi sampai ke Palimanan, Cirebon, gitu. Teman-teman akan menghirup aroma asin anginnya atau akan lebih menyengat lagi pada beberapa titik ketika sampai di tempat pelelangan ikan, pengasinannya, penjemurannya. Gitu. Atau ketika teman-teman berbelok ke arah kotanya, si aroma asin itu akan berubah menjadi hangus bakaran jerami. Ya, karena sebagian besar profesi penduduk Indramayu itu adalah nelayan dan petani. Sebagiannya lagi wirausaha, PNS, tentu saja lebih banyak pengangguran. Perihal mata pencaharian ini menurut saya menarik untuk diceritakan, untuk melihatkan bagaimana struktur masyarakat Indramayu dan juga hierarkinya. Bagaimana melihat misalnya relasi antara juragan kapal dengan anak buahnya, para awaknya, dengan juragan beras, dengan para buruh taninya gitu. Hal-hal tersebut jelas memperlihatkan ketimpangan, baik secara sosial ekonomi maupun ya status sosial gitu. Atau juga secara relasi gender. Misalnya pada satu saat kita bisa melihat seorang istri ditinggal selama berbulan-bulan oleh suaminya melaut sambil mengasuh anak dan mungkin juga sambil bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jika dibalik kondisinya misalnya seorang suami juga bisa ditinggal selama bertahun-tahun oleh istrinya ketika menjadi seorang TKW di Arab Saudi misalnya, sambil juga mengasuh anak. Saya tumbuh dan besar dari orang tua buruh tani dan saya merasa menceritakan persoalan masyarakat dari kalangan bawah itu penting. Sewaktu saya kecil, saya tinggal bersama nenek saya di desa Tegalurung. Itu terpisah lumayan jauh dengan desa di mana orang tua saya tinggal. Waktu itu saya ingat nenek saya itu pernah mengajak saya pergi kondangan gitu di ujung desa, berjalan kaki lumayan jauh. Dan pada perjalanan berangkat dan pulang itu nenek saya selalu singgah dari satu rumah ke rumah lain, bertegur sapa dengan satu orang dan orang lain, terlibat pembicaraan yang lumayan lama juga gitu. Sampai-sampai kemudian saya berpikir, ini jangan-jangan nenek saya mengenal setiap orang yang ada di desa ini. Gitu. Kesan semacam itulah yang kemudian saya tuliskan melalui novel saya, Aib dan Nasib. Struktur cerita dari novel ini tuh seperti berjalan di jalan desa yang tadi saya sampaikan. Narasi fragmentarisnya juga terpotong-potong itu seolah seperti singgah dari satu pelataran rumah ke pelataran rumah yang lain. Gitu. Satu fragmen mungkin terkesan tidak terhubung dengan fragmen yang lain. Gitu. Tapi kemudian membentuk satu cerita atau gambaran besar kehidupan orang-orang desa Tegalurung. Gitu. Nenek saya misalnya cerita, si A itu adalah mantan suami atau istrinya adalah si B. Gitu. Si C itu pernah bekerja dengan si D. Dan si A itu dulunya adalah orang yang apa tapi sekarang tidak lagi gitu. Nah, kesan semacam singgah itu bisa terasa atau saya usahakan untuk tersampaikan dalam novel ini. Selain itu juga ada kesan seperti mengintip gitu. Teman-teman suka ngintip semua di sini kan? Oh ya, nggak usah dijawab, saya yakin suka semua gitu. Ya katakanlah voyeurisme gitu ya, kenikmatan mengintip.
itu saya anggap sebagai ketegangan ya antara ketika kita membicarakan tabu gitu. Terus sama permisivitas gitu, seolah-olah kemudian voyeurisme itu selalu berada di ruang privat gitu, ketika kemudian ditarik ke ruang publik, maka dia berubah menjadi tabu gitu, dan tabu tidak boleh dibicarakan kan, seperti itu. Kemudian di dalam novel Aib dan Nasib ini juga saya bicara soal bagaimana representasi perempuan gitu. Waktu saya kuliah gitu, setelah tinggal lama di Indramayu gitu, saya harus terpaksa merantau menjalani pendidikan tinggi gitu, dan selama itu juga kemudian saya masih tuh mendengar ada istilah RCTI gitu, bukan stasiun TV ya, tapi singkatan dari Rangda Cilik Keturunan Indramayu, atau bahasa Indonesianya Janda Muda Keturunan Indramayu gitu. Pernah dengar ya? Nah, oke, itu jadinya saya juga menganggap bahwa stereotip itu jangan-jangan tumbuh di kalangan masyarakat Indramayu sendiri, gitu. Tapi kemudian kayak gini, stereotip itu jadi seolah-olah berfungsi untuk mereduksi bahkan membekukan identitas. Misalnya tadi perempuan Indramayu gitu, dikenal telah menikah di usia belasan atau bahkan juga sudah menjanda di usia sekitaran itu gitu. Kesan seperti itu kemudian saya tulis di dalam novel Kemelut Rondasi ini. Rondasi itu seperti saya konstruksi seperti pendulum yang terus bergerak gitu, mempertanyakan apa itu tabu, apa itu stigma, apa itu permisivitas. Gitu. Rondasi tumbuh di dalam lingkungan keluarga yang tidak harmonis, yang lebih mengedepankan peran laki-laki ketimbang perempuan gitu. Pada satu ketika dia terdesak dan terpaksa berhenti sekolah, dia memilih untuk menikah dengan seorang laki-laki yang dia anggap menyayanginya. Tetapi kemudian alih-alih terbebas dari dominasi laki-laki, patriarki ya hukum bapak gitu, dia malah menjalani hidup dengan suaminya yang tidak sehat gitu. Jadi bukannya terbebas dari kungkungan patriarki tadi, malah terjebak ke dominasi laki-laki yang lain. Gitu. Perempuan pada satu sisi dianggap beban oleh keluarga, di sisi lain juga dianggap sebagai aset gitu. Ada tokoh lain, Eni namanya. Eni dia adalah perempuan muda yang hanya memiliki paman dan bibi yang mau menanggungnya gitu. Setali tiga uang dengan Rondasi, dia adalah aset bagi keluarganya gitu. Untuk menjadi TKI, dia terlalu muda untuk menjalaninya. Untuk menikah cepat-cepat juga dia tidak bisa gitu. Pada akhirnya dengan mengalami situasi yang sama, ketika terdesak dia harus memilih menikah. Tetapi sialnya lagi, kemudian dia terjebak juga. Dia menjadi aset bagi suami dan bapak mertuanya di keluarganya yang baru. Indramayu itu masih konservatif, kadang terpampang juga motonya itu religius gitu di logo kabupatennya. Tapi jelas slogan itu tidak bisa menutupi perilaku permisif masyarakatnya. Pada akhirnya gini, saya berusaha untuk bersikap adil dengan tidak hanya menempatkan tokoh perempuan sebagai pesakitan, tapi laki-laki juga. Tersebutlah tokoh Marlina. Dia adalah suami dari Eni gitu. Ya setali tiga uang juga dengan Eni sebagai aset itu bagi keluarganya. Bedanya dia dengan Eni, dia tidak bisa mendapatkan upah lebih besar daripada Eni ketika Eni pergi ke luar negeri sebagai TKI gitu. Nah, beban-beban maskulinitas seperti ini yang kemudian mengambil alih karakterisasinya gitu. Saya kemudian mengolok-olok karakter Marlina ini. Dia merasa cemburu terhadap Eni dengan cara memperlihatkan kecemburuan terhadap laki-laki yang lain. Selain itu ada tokoh Manas. Manas itu adalah suami dari si Rondasi pertama. Beda dengan Marlina, Manas lebih bisa menanggung beban-beban maskulinitas gitu. Dia bisa bertanggung jawab menjadi suami bagi Rondasi, juga sebagai bapak bagi dua anaknya. Gitu.
Tapi pada sisi yang lain, dia tidak berdaya ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa keluarganya itu menurunkan pewarisan dari garis perempuan. Dan di sini pewarisan itu saya maknai secara ganda ya. Yang pertama pewarisan secara harta benda, yang kedua pewarisan melalui pengasuhan anak. Ketika anak mereka yang dua ini melenceng dari norma sosial gitu, yang satu adalah seorang pemberang, yang satu laginya adalah seorang homoseksual, jelas bebannya akan berbeda untuk perempuan dan laki-laki untuk Manas dan Rondasi. Peran sebagai ibu dalam penerimaan seorang anak, saya pikir jauh lebih berat daripada seorang bapak gitu, laki-laki kepada anaknya. Di situ kemudian saya lebih menyuarakan Rondasi. Sebagai penutup, saya ingin teman-teman menarik tokoh-tokoh yang kemudian saya sebutkan itu dari struktur fiksionalnya. Apakah kemudian kehidupan mereka itu juga terjadi pada orang-orang yang teman-teman kenali, dekat, atau ketahui dari orang lain? Atau kemudian kita sebagai manusia pernahkah merasakan pengalaman yang serupa seperti mereka gitu? Pada akhirnya kemudian saya juga harus bertanya, apakah kekalahan yang mereka alami, rentetan kekalahan itu, yang mungkin kita anggap sebagai sesuatu yang memalukan, sesuatu yang saya pertanyakan sebagai aib gitu, masihkah dianggap seperti itu? Atau hanya jalinan nasib saja, yang pada akhirnya adalah menghubungkan antara kita, kami, dengan mereka. Itu saja, terima kasih.